Nah, aku mau cerita. Jadi beberapa hari ini eh, kami tuh nyari apartemen, flat gitu untuk jangka panjang kan, karena aku student. Nah, di sini nyari kayak gituan itu rumit, ya rumit dan agak complicated gitu. Apalagi posisiku sebenarnya. Karena kalau student di sini, banyak kan mereka tinggal di dormitory asrama gitu. Terus juga mereka eh, biasanya pakai garong namanya, garanti atau jaminan atau penjamin. Jadi di sini semua sistem penyewaan itu ada garong alias garantor ya, penjamin yang notabene itu ada beberapa jenis. Pertama, garantor yang online. Yang kedua, itu garantor fisik. Jadi yang warga negara Prancis atau yang tinggal di sini untuk kerja di sini dan bayar pajak di negara ini gitu. Nah, udah gitu kalau student itu ada garantor namanya Visale, itu online. Itu untuk di bawah 35 apa di bawah 30, 35 kayaknya. Di usia yang lebih muda daripada 35, di bawah 35. Nah, itu biasa yang dipakai student yang kesini gitu loh. Nah, dengan garantor Visale itu mereka bisa nyewa apartemen jangka panjang atau nyewa student residence yang lain. Nah, mereka pakai itu. Nah, dalam kasusku usiaku itu di atas itu, jadi aku nggak bisa pakai Visale. Nah, sebenarnya ada garantor lain itu namanya Garanmi atau Smart Garan dan sebagainya. Nah, itu juga online. Tapi itu dokumennya itu agak beribet rumit. Jadi mereka kan minta income, bukti income, bank statement dan sebagainya. Aku kasih gitu. Tapi namanya bukti income, aku dari Indonesia dan itu kan bukti income-nya misalnya kwitansi. Kwitansi juga berbahasa Indonesia. Payment receipt kayak gitu, itu juga banyak kan berbahasa Indonesia. Dan macam-macam hal. Jadi itu agak complicated ya. Kalau aku terjemahin itu kan jadi nggak resmi juga. Nah, itu agak repot karena bukti revenue atau pemasukan di Indonesia itu lain kan dengan sistem yang kayak di sini. Nah, Garanmi itu juga aneh karena dia tetap butuh responsible party. Alias itu kan seperti garantor juga, dia garantor, Garanmi minta lagi garantor. Itu agak aneh juga. Jadi itu agak complicated. Nah, karena itulah itu susah banget aku nyari apartemen yang mau nerima tanpa garantor atau yang bisa aku bayar misalnya depositnya 2 kali lipat atau gimana gitu, enggak. Jadi mereka tuh kebanyakan sebagian besar minta garantor dan prefer garantornya itu emang dari sini, jadi orang Perancis gitu loh. Nah, ya namanya garantor kita nggak bisa sekedar kenalan orang dan minta garantor ya, dan itu kan sensitif karena jadi penjamin itu tuh harus nyerahin slip gaji mereka 3 bulan terakhir. Nah, itu diseleksi. Nah, siapa orang yang kalau nggak kenal baik, nggak kenal deket itu mau ngasih slip gaji, itu kan sensitif banget gitu kan. Jadi urusan penjamin ini adalah urusan yang agak complicated. Nah, mereka itu butuh penjamin karena gini, mereka takut kalau misalnya aku nggak bayar itu berarti penjamin yang akan bayar gitu loh, intinya gitu. Nah, walaupun secara formalitas bisa aja, tapi kan kalau orang umum nggak mau pasti nyerahin slip gaji untuk menggaransikan orang yang baru dikenal juga gitu kan. Jadi itu emang jadi membuat ini nih berhari-hari aku agak rumit karena aku juga komunikasi sama mahasiswa sini, tapi banyakan dari mereka itu kan di bawah 20, di bawah 30, muda-muda banget dan mereka masih bisa pakai Visale. Nah, jadi aku masih nyari, aku nggak tahu gimana ininya sistemnya lagi, tapi intinya aku masih nyari beberapa hari ini. Jadi sistem akomodasi di sini emang itu yang bikin rumitnya di situ. Sementara ini aku masih tinggal di akomodasi temporer. Nah, akomodasi temporer ini nggak bisa aku pakai nanti alamatnya untuk memvalidasi visa student. Jadi visa student itu visa tahunan dan begitu datang harus divalidasi. Karena kalau nggak divalidasi
itu dalam 3 bulan, jadi maksimal 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan nggak divalidasi, ketika di atas 3 bulan keluar dari negara ini nggak bisa masuk lagi, jadi harus bikin visa baru. Jadi kalaupun mau ke negara tetangga seperti Belgia gitu, pulang lagi nggak bisa nanti ke sini masuknya. Jadi itu wajib kalau validasi visa. Nah, itu butuh alamat tetap. Jadi alamat tetap itu dibutuhkan untuk itu, nanti untuk buka rekening bank, untuk kemudahan membayar segala sesuatu di sini dengan rekening bank sini, dan macam-macam hal lain, dan untuk social security. Jadi nanti ada nomor asuransi sosial yang otomatis didapat untuk di sini, dan itu butuh alamat tetap juga. Dan ini makanya harus segera banget nyari, karena minggu depan itu jatah kami tinggal di yang tempat sekarang ini itu habis.